Shalom sahabat Heavenly Light Ministry dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan di mana kita sudah berada pada Sabat kedua di triwulan 3 ini. Dan pada saat ini saya mau mengajak sahabat Heavenly Light Ministry dimanapun berada untuk belajar bersama dan merenungkan kasih Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat dengan judul pelajaran kedua ini adalah Semak yang Terbakar. Mari kita berdoa sebelum kita lanjut. Bapa di surga, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, kami memuji Tuhan untuk waktu yang indah di mana kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian hamba, sehingga pelajaran ini dapat disampaikan dengan baik, dapat dimengerti oleh sahabat Heavenly Light Ministry dimanapun berada. Biarlah pelajaran sekolah Sabat ini menolong kami untuk memahami setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Allah, ampunikan orang berdosa. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita pada sepanjang minggu ini, sepanjang minggu berjalan ini terdapat dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Cerita semak yang terbakar ini adalah cerita yang sangat terkenal di kalangan kekristenan. Sebenarnya ada apa dengan nyala api yang keluar dari semak duri? Kalau kita lihat saripati daripada pelajaran sekolah Sabat pekan ini, banyak berfokus pada penugasan atau pengutusan Musa oleh Tuhan langsung untuk membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Nyala api di semak duri yang dicatat oleh Keluaran 3 ayat 2 itu adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan hambanya Musa. Tuhan tidak akan mungkin menampakkan dirinya langsung muka dengan Musa, karena Musa tidak akan sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Saking mulia dan kudusnya Allah kita, Dia minta Musa untuk tanggalkan atau lepaskan kasutnya, karena tempat di mana dia berada saat itu adalah kudus, suci. Kenapa? Karena Allah ada dalam nyala api tersebut. Dan momen ini adalah momen yang sangat langka bagi seorang Musa, di mana Allah bertemu dengan dia secara khusus dan memberikan tanggung jawab yang besar. Pada sabat ini, maksud saya adalah pada sabat yang lalu kita sudah belajar bersama bahwa Musa dipelihara oleh mamanya dari umur 0 sampai 12 tahun. Setelah itu putri Firaun memelihara dia selama 28 tahun. Musa bukan individu yang sembarangan. Dia sosok yang hebat. Tetapi dia merasa hidup di Midian lebih baik, ya. Lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah menikah, sudah punya 2 anak laki-laki, Gersom dan Eliezer. Ya, kita bisa membacanya di dalam Keluaran 18 ayat 4. Musa tinggal bersama istri dan anak-anaknya dan bapak mertuanya. Bapak mertuanya adalah seorang imam. Jadi sebenarnya Musa sudah sangat baiklah, ya. Jadi kehidupan Musa ini sudah sangat baik, ya. Sudah sangat baik. Tuhan memanggil dia bukan menghancurkan kenyamanannya bersama dengan keluarganya. Namun ada tugas besar, ada amanat yang besar yang harus Musa lakukan. Sehingga Allah secara khusus datang mengunjungi Musa. Keingintahuan Musa untuk mendekati semak
yang ada nyala api membuat Tuhan harus bersuara dan tegaskan dia, lepaskan kasutmu. Dalam hal ini Tuhan mengajarkan Musa akan nilai dari rasa hormat dan kerendahan hati. Tidak gampang. Musa membutuhkan waktu 80 tahun untuk benar-benar siap menjalankan tugas besar dari Tuhan. Dan itu semuanya terjadi atas waktunya Tuhan. Tidak terjadi atas waktunya Musa. Semuanya terjadi atas waktunya Tuhan. Saudaraku, sehebat apapun rencana yang sudah kita buat, tetapi kalau itu belum sesuai dengan waktunya Tuhan, maka sia-sialah semua yang kita rencanakan. Tuhan memberikan tugas besar ini kepada Musa karena Tuhan telah melihat kesengsaraan umat Israel. Kita sudah baca tadi di ayat tema ya. Kesengsaraan umat Israel di tempat perbudakan. Mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan ke tempat yang Tuhan sudah siapkan untuk bangsa Israel sesuai janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Namun Musa melihat ini tanggung jawab yang sangat besar sehingga keluarlah statement Musa kepada Tuhan, "Siapakah aku ini?" Dalam keheningan Musa bisa saja bingung kenapa pekerjaan besar ini dia yang harus lakukan. Apakah tidak ada orang lain? Di tengah-tengah keraguan Musa akan dirinya terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan, di sini kita bisa belajar dari Musa bahwa kerendahan hati dan rasa ketidaklayakan itu perlu. Sehingga kebergantungan kepada Tuhan itu benar-benar maksimal. Musa adalah sosok atau individu yang tidak ambisius serta memiliki tingkat pemikiran yang sadar dirinya tinggi. Kata orang Manado, tahu diri. Dia benar-benar merasa tidak layak dalam tugas besar ini. Bahkan sampai di titik di mana Allah memberitahukan identitasnya kepada Musa. Musa ragu bila umat bertanya kepada dia tentang siapakah Allah yang memberikan dia tugas besar ini. Jika umat bertanya tentang nama Allah, Musa tidak tahu bahwa namanya atau Yahweh menunjuk pada fakta bahwa dia adalah Allah pribadi, Allah umatnya, Allah perjanjian. Dia adalah Allah yang dekat dan intim dengan umatnya dan selalu campur tangan dalam urusan manusia. Allah yang maha kuasa. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kepolosan dan keraguan Musa ini membuat dia dengan Allah ada tawar-menawar, bargaining soal pengutusan ini. Sehingga kalau kita membaca dengan teliti pada Keluaran 4, Allah mendemonstrasikan kuasanya di hadapan Musa. Dan setelah semuanya sudah jelas, tidak ada lagi alasan bagi hamba Tuhan ini untuk menolak atau mengabaikan panggilan Allah surgawi. Saudaraku, hubungan kita yang intim dengan Allah akan menyanggupkan kita untuk menerima panggilan Tuhan dan siap menghadapi berbagai resiko dalam panggilan tersebut. Mari kita lanjut melihat bagaimana cara Allah untuk mengingatkan Musa hidup sesuai dengan caranya. Kalau kita baca lebih lanjut akan pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai 31. Di sana Allah berikhtiar untuk membunuh Musa. Ada apa? Ada apa saudaraku ya? Cerita ini cukup aneh. Secara logika dalam komunikasi Tuhan yang awal dengan Musa, harusnya Tuhan sampaikan saja kepada Musa bahwa ada yang belum beres dengan kerohanian keluargamu. Kenapa Tuhan ada yang belum beres, menurut saya ada yang belum beres dengan kerohanian keluargamu.
Kenapa Tuhan tidak sampaikan langsung dari awal? Kalau kita baca kisah ini, peran Sipora sangat luar biasa. Karena keterlibatan dia di dalam membantu suaminya Musa untuk menyelesaikan masalah kerohanian keluarganya atau keluarga mereka berdua. Dalam catatan Keluaran 4 ayat 25, dia memotong kulit katang anaknya. Yang tentunya kita tahu bersama dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama bahwa sunat itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Dan hal ini tidak boleh diremehkan, saudara-saudara. Tanda kepemilikan itu dan itu harus jelas. Tidak boleh tidak jelas, ya. Harus jelas. Ya. Semuanya harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Di hadapan Tuhan semuanya harus jelas. Dan hal ini juga tidak boleh diremehkan. Pelajaran apa kita bisa peroleh dari pengutusan Musa oleh Tuhan ke Mesir untuk membawa keluar bangsa Israel dari tempat perbudakan? Mari kita mulai. Musa adalah sosok yang tidak sempurna. Bahkan dia mantan pembunuh. Namun Tuhan mempersiapkan Musa karena ketulusan dan cintanya kepada bangsanya. Musa sangat sadar bahwa dia tidak layak akan tanggung jawab yang besar ini. Sehingga dia harus memastikan dengan Tuhan untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Dan puji syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan jaminan untuk bersama Musa dalam misi yang besar ini. Tuhan menolong Musa untuk membereskan masalah rohani keluarganya sebelum dia Tuhan pakai membereskan masalah rohani umat atau bangsa Israel di Mesir. Saudaraku, dalam konteks gereja kita saat ini, ada banyak dari kita yang tidak peka akan panggilan Tuhan karena kita kurang intim dengan Dia atau dengan Tuhan. Sehingga perkara-perkara rohani kita anggap sepele atau kita anggap remeh. Kemudian ada juga dari kita, ya, dan saudara dan saya, bahkan banyak yang begitu sibuk, ya, begitu sibuk dengan urusan atau menyelesaikan masalah rohani orang lain, sementara mengabaikan masalah rohani diri sendiri, mengabaikan masalah rohani keluarga sendiri. Ini sangat berbahaya. Karena kalau kita lihat dalam kisah Musa, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Namun syukur dengan cara Tuhan, Sipora sangat peka dengan urusan rohani keluarga. Pertanyaan sederhana di sini sebagai pertanyaan kesimpulan, apakah sebagai keluarga Tuhan, apakah kita peka akan perkara-perkara rohani keluarga kita? Sebelum kita keluar rumah untuk menolong masalah rohani orang lain, pastikan kita sudah bereskan hal itu dalam keluarga kita. Ya. Jangan kita sibuk dengan masalah kerohanian orang di luar sana dan kita mengabaikan masalah kerohanian kita sendiri. Tuhan memakai Musa, mengutus Musa membereskan masalah rohani bangsa Israel yang ada di Mesir. Sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, sebagai Musa modern, apakah saudara dan saya sudah membereskan masalah rohani saya dan keluarga kita sebelum kita keluar menjadi utusan Tuhan di luar sana? Tuhan memberkati kita semua pada saat ini, dan biarlah pelajaran ini menolong kita untuk hidup lebih baik, hidup lebih setia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah, pelajaran yang sederhana, namun memberikan makna rohani yang dalam kepada kami.
Bantu kami untuk selalu peka akan panggilan Tuhan di dalam menolong orang yang ada di luar sana untuk datang kepada Yesus. Terima kasih Engkau mendengar doa kami ya Allah. Terpujilah Engkau. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat Heaven Light Ministry dimanapun berada. Shalom, shalom.